Kamis 5 Februari 2015, dini hari. Razia besar-besaran digencarkan di 7 titik rawan kejahatan jalanan di sekujur kota Depok, Jawa Barat. Aparat gabungan turun tangan. Brimob dan unit Jatanras Polda Metro Jaya, Polresta Depok, juga Garnisun TNI. Bahkan, unit khusus anjing pelacak juga dikerahkan. Inilah jawaban otoritas keamanan atas rentetan peristiwa pembegalan motor di Depok dalam 1 bulan terakhir. Musim teror, begal motor. Razia besar-besaran ini lantas menggaruk segala rupa kejahatan jalanan yang nyata-nyata meresahkan masyarakat. Depok memang sedang siaga 1 begal motor. Tercatat setidaknya meletup 3 kejadian perampasan motor yang menghebohkan. Ceritanya juga kencang bergaung di media sosial. Akhir Januari lalu, seorang perempuan tukang sayur jadi korban begal motor. Peristiwanya terjadi dini hari di Jalan Raya Grogol Krukut, Limo, Depok. Setelah motornya dirampas, Tumina, si korban, dibuang ke sungai. Kabar baiknya, pembegal tak mempetot nyawanya. Maklum saja, kawanan begal tak segan melukai, bahkan membunuh korban jika dirasa perlu. Ibu lagi lewat atau gimana? Bawa sayur. Bawa sayur, terus dari pasar? Ngambil sayuran dari pasar. Terus dibegal. Motor apa ibu? Pelaku berapa orang? 5 satu cewek. 5 satu cewek, berapa motor bu? 3. Pakai apa itu jalan-jalannya? Pakai kayak bisa tapi panjang. Panjang, terus? Udah tidak tahu. Teriak-teriak? Tapi nggak ada yang mau nolongin. Teriak-teriak, pelakunya teriak di mana? Dia kalau sangat ngerti motor sama matiin. Sedari pagi hingga petang, jalanan Depok sohor macetnya. Namun saat datang malam, banyak ruas jalan yang sepi dan kurang penerangan. Para begal motor mengincar di sini. Jalan Juanda salah satu ruas paling sering terjadinya peristiwa. Pada 9 Januari lalu, seorang pemuda 23 tahun bernama Bambang Syarif Hidayatullah dibunuh begal yang merampas sepeda motornya. Jalan Margonda juga tak kalah seramnya. 25 Januari, Abdul Rahman, seorang pekerja restoran, ditemukan tergeletak tak bernyawa. Abdul Rahman dihabisi kawanan begal motor lantaran nekat mempertahankan kuda besi tunggangannya. Darurat begal motor sejatinya tak hanya di Depok belaka. Boleh dibilang, sekujur Jabodetabek serupa kondisinya. Pada 28 Januari, polisi Resor Kota Bekasi membekuk komplotan begal motor di Cilengsi. Bahkan, 3 dedengkotnya ditembak mati. Polisi juga menggelandang belasan penjahat jalanan lainnya. Ternyata polisi di sana disambut dengan tembakan dari kelompok tersebut. Akhirnya terjadilah sesaat menembak dari kita dan tersangka yang kita bawa dari Citra Grand itu melarikan diri. Akhirnya kita terjadi tembakan, kita lumpuhkan mereka semua. Perang polisi terhadap begal motor sedang berlangsung. Di Jakarta, petugas Polsek Taman Sari, Jakarta Barat juga unjuk gigi. 5 begal motor dicokok di kawasan Mangga Besar. 2 diantaranya ditembak kakinya lantaran berusaha kabur. Kerja polisi Depok yang jadi sorotan lantaran ramai kejahatan jalanan di kota itu menuai hasil juga. Petugas Polsek Sukmajaya pada 2 Februari meringkus kawanan begal motor di Jalan Raya Grogol Krukut. Mereka 3 pemuda berusia di kisaran 18 tahun. Bahkan ada di antaranya yang masih pelajar SMK. Gawat. Mereka inilah yang membegal Tumina, si tukang sayur. Mereka untuk sementara ini masih yang di daerah Depok aja ada 4 kejadian TKP yang ada di Depok. Baru 4 yang kejadian. Mungkin ada lebih lagi dari yang nanti. Baru 4. Terakhir aksi mereka di mana? Terakhir sebelum kejadian yang di GDC mereka ada
yang melakukan kejadian yang di Kali Krukut yang kemarin yang korbannya Tuminah. Depok sedang disorot. Penjahat jalanan marak beraksi. Polisinya ditantang memerangi. Dengan beberapa kejadian pembegalan motor ya, adalah umumnya sebenarnya ada pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh beberapa orang yang terjadi di wilayah Depok. Saya menyikapi ini dengan membentuk tim serse khusus, yaitu bentuk ring serse di tempat-tempat yang kita anggap rawan. Ada beberapa tempat rawan di tempat kita yang saya baru petakan, ada 5 jalan rawan. Dan kita juga membentuk tim khusus, yaitu tim Jaguar, penjaga gangguan dan anti anarkis, yang mereka setiap malam mobile untuk memantau situasi daerah ini. Senapan serbu, rompi anti peluru, helm Kevlar, seragam angker warna hitam. Detasemen khusus anti teror 88? Maaf, Anda salah jika mengira begitu. Sekilas, penampakannya mirip pasukan khusus Densus 88 anti teror Polri yang sohor itu. Mereka adalah Satuan Khusus Penjaga Gangguan Anti Kerusuhan Kota Depok, disingkat Tim Jaguar. Dibentuk pada Oktober 2014, Tim Jaguar adalah satuan elit Polres Depok. Jumlah personil 21 orang. Tim kecil namun berkualifikasi tinggi. Tak sembarangan untuk bisa masuk jadi anggotanya. Kriteria khusus wajib dikuasai, yakni kemampuan bela diri, kepiawaian menembak tepat, serta keahlian penunjang lainnya. Kawanan begal motor sadis yang pekan-pekan ini muncul jadi prioritas buruannya. Oke, inilah sosok dari tim Jaguar Polresta Depok yang terdiri dari 21 orang. Yang ada di sini adalah tim penindak ya. Jadi mereka dibekali untuk proteksi diri sendiri. Itu helm Kevlar, ya, body protect, body vest, saya katakan ini body protect yang pelindung siku, body protect. Nah, untuk senjata kita standar Polri yaitu V2 Sabara dengan komposisi peluru, ya, bisa dilihat di sini karena kita selalu persuasif, jadi peluru karet dulu, ada 5 butir peluru, baru semuanya 15 peluru tajam. Semua kita lakukan persuasif, norma tindakan tegas adalah jalan yang terakhir. Ya. Jadi perlu kita sampaikan, tim Jaguar ini sendiri dia beroperasi untuk membackup fungsi-fungsi yang ada di Polresta Depok, termasuk polsek yang membutuhkan, sehingga lebih diutamakan pencegahan. Saat kita melakukan operasi, kita berkelompok 1 mobil double cabin Ranger dan 6 motor trail. Komposisinya di depan motor trail, belakang mobil. Apabila ada di depan yang kita lalui itu ada yang mencurigakan, sekelompok pemuda atau sekelompok masyarakat yang mencurigakan ya, yang motor trail dulu yang turun untuk memeriksa. Tapi semuanya dengan soft, dengan persuasif. Untuk pelaku begal motor, bisa juga diduga anak-anak yang geng motor, yang bukan komunitas ya. Ini ada yang geng motor. Kalau komunitas biker ada lagi yang positif. Tapi geng motor ada diduga pelaku begal itu ada di situ. Karena kalau jalan itu dia beriringan, berombongan, ketemu lawannya berantem, itu bisa ngambil motor. Atau ketemu di jalanan, ketemu lawannya di jalanan, bisa disabet,
diambil motornya. Itu juga ada kejadian seperti itu. Diam. Sejauh ini sudah 29 penjahat jalanan diringkus dan tim Jaguar menyumbang pada pencapaian itu. Satuan khusus semacam tim Jaguar di Polres Depok mestinya hadir untuk mengembalikan rasa aman di masyarakat yang sempat terkoyak. Ada atau tidak satuan khusus, polisi di Jabodetabek tiada boleh kendor memerangi begal motor. Pasalnya, kelakuan para begal itu kerap begitu keji. Kemarin juga ini sama ini. Sepeda motor kian jadi alat transportasi primadona di sekujur negeri. Selain ongkos bahan bakarnya murah, pun untuk memilikinya tersedia skema kredit dengan uang muka dan angsuran terjangkau. Di jalanan perkotaan yang kian macet saja, sepeda motor menjelma jadi solusi menghemat waktu perjalanan. Tak heran, populasi sepeda motor saat ini telah menembus 80 juta unit. Dan bagi para begal motor, inilah ceruk sasaran yang empuk. Sepeda motor kemudian gampang dilepas dalam bentuk utuh atau dijual per onderdil yang sudah dicopoti. Itu sebabnya begal motor seperti tak pernah mati. Satu komplotan dibasmi, gerombolan lainnya memunculkan diri. Banyak yang masih pemain amatiran, pemain baru yang bekerja sendiri. Hilman Adrian alias Beke misalnya, baru beberapa hari lalu dibekuk petugas Polsek Tambun, Bekasi, Jawa Barat. Habis itu saya ajak teman saya keliling di daerah Tambun di Grand Wisata sini, Mbak. Saya pas di jalan itu langsung ketemu sama korban. Saya langsung pepet di tempat sepi di belakang di Grand Wisata sini, Pak. Langsung saya todongin ke korbannya, Mbak. Kamu Nolongin mencuri. nolongin gimana tadi? Ditodongin gitu, Mbak. Todongin ke orang langsung. Iya, ke leher ke orangnya. Ke leher orang, ke cowoknya. Ke cowoknya yang bawa motor itu, Pak. Terus saya berhentiin, dia nggak berhenti. Dia jalan-jalan, dia kepepet situ, jatuh. Terus saya bawa motornya, Pak. Nah, yang menjadi catatan kan bahwa para pelaku ini kan dengan modus yang berbeda. Kadang-kadang dia senang menggunakan senjata tajam seperti ini atau senjata api. Itu kira-kira. Tapi kan untuk mendapatkan senjata api kan kadang mereka sulit. Nah, dia lebih mudah untuk mendapatkan senjata tajam seperti ini. Dan beberapa kali dia melakukan aksinya bisa. Terkait dengan masalah modus, para pelaku ini sebenarnya dia ngacak. Dia melakukan mobile ya, patroli mobile ini para pelaku. Nah, tapi dia melihat di mana tempat-tempat para remaja sedang berpacaran. Itu kira-kira. Nah, dia melihat, dia incar para korbannya. Nah, suatu ketika begitu dia sedang mengendarai ataupun dia sedang duduk-duduk, begitu ada kesempatan di tempat aman, mereka melakukan itu. Jumat 6 Februari 2015. Drama penangkapan terhadap seorang buronan begal motor di Desa Abuyut Ilir, Kecamatan Gunung Sugih, Lampung, begitu dramatis. Tim khusus anti bandit Polres Lampung menangkap Muksin yang sudah lama jadi target operasi. Muksin sempat melawan. Itu sebabnya polisi menembak kakinya. Senjata rakitan yang dibawa Muksin dijadikan barang bukti perlawanan si begal motor. Senjata polisi rajin menyala. Diam, turun. Diam, turun.
Sebelumnya pada 4 Februari 2015, tim khusus anti bandit Polres Lampung juga menggerebek tempat persembunyian kawanan begal motor di Lampung Tengah. 3 pelaku kakak beradik dicokok ketika sedang tidur pulas. 3 pucuk pistol rakitan disita sebagai barang bukti. Polisi juga mendapati banyak plat nomor kendaraan yang diduga bekas hasil rampasan mereka. Adakah kaitan peristiwa di Lampung dengan cerita teror begal motor di Jabodetabek? Adalah Kapolda Metro Jaya, Irjen Polisi Unggum Cahyono yang memastikan mengirim anggotanya ke wilayah Lampung. Kawanan begal motor yang terdesak rupanya kabur ke Lampung. Dan polisi setempat juga tak berdiam diri. Perang terhadap begal motor juga digencarkan di sini. Terus yang saya minta juga Gakum untuk mengejar ada 2 pelaku yang sudah kita tangkap pada pelaku dari Lampung. Ini ada 3 dari 7 yang ada. Sekarang ada 28 anggota Polres Depok di backup Polda Metro Jaya mulai hari Sabtu sudah di Lampung. Saya sudah bicara dengan Kapolda Lampung untuk dibantu pelaksanaannya. Kemarin tangkap 1 lagi, jadi 3 saya sudah ketangkap dari 7. Terus yang kedua kelompok lokal Pak Barka ya. Untuk masih ada yang masih DPO, saya minta untuk dilakukan pengejaran. Begal motor dan penjahat jalanan lainnya tiada boleh diberi ruang. Keselamatan masyarakat jangan sampai dikorbankan. Tim Jaguar di Depok, tim khusus anti bandit di Lampung. Apapun nama satuannya, kerja polisi menumpas pelaku kejahatan jalanan mestinya dilakoni bukan dengan semangat angin-anginan. Kepercayaan masyarakat jadi taruhannya. Samping itu juga kita menghimbau kepada masyarakat jika memang pada saat antara jam 12 sampai jam 5 pagi dia pulang melalui tempat sepi dan diikuti oleh orang yang mencurigakan, minimal yang mengikuti 2 motor, lebih baik dia mencari tempat yang ramai, dia berhenti dulu di tempat ramai. Nah, lihat situasi. Dan memang dia melewat itu, jangan dia lewat jalan itu sendiri. Minimal di Jakarta dia harus berdua, 2 motor atau dia berboncengan. Itu waktu ada kejadian, ada yang melihat dia, body system.